Zoom 3 sekaligus dalam waktu bersamaan. Boom. Nggak bisa, Mas. Itu sama aja menurunkan kognitif Anda. Contoh multitasking yang sering dilakukan anak kecil adalah apa? Tepat, pinter Daniel 100. Sudah terbukti 11 tahun jadi videographer saya. Contoh, makan sambil nonton. Makan sambil nonton TV, makan sambil nonton YouTube, makan sambil main HP, itu ada multitasking. Maka cek sekitar kalian, kalau ada orang makan sambil main HP, biasanya otaknya lemot. Oke kawan-kawan semua, kembali lagi bersama dengan saya Tirta Cita, Tirta Sang Pecinta Oke, kali ini kita di konten mitos fakta kesehatan, tapi saya away ini di kampus orang, kampus kebanggaan saya, alumni S1 Keagama, keluarga Gajah Mada. Kita bersama di Fakultas Kedokteran FKU GM. Jadi buat teman-teman semua, saya tuh ada konten khusus bersama dengan UGM, tapi channelnya bukan di saya karena terlalu kasar kalau di saya, kasihan sekali. Namanya KVFK, jadi FK-nya Fakultas Kedokteran, bukan FAK. Jadi kan di channel saya. Itu saya mewawancara guru besar dan dosen-dosen yang keren. Kalian bisa cek di YouTube tersebut. Nah, itu ramah bahasanya buat anak kecil. Nah, kalian nonton di sana. Kalau di sini nggak ramah. Hanya Tirta doang hanya bisa kayak gini di studio game. Bong. Oke, di mitos fakta kali ini, disclaimer, saya sudah mendapatkan list pertanyaan terlebih dahulu, nggak spontan, karena pertanyaan dari kalian itu mulai susah. Jadi saya nggak mau jawab asal dan mulai dapat masukan agar sudah dilengkapi dengan source, takut ada miskomunikasi. Walaupun sebenarnya sampai sekarang belum ada miskom, tapi saya mencegah atau mitigasi resiko. Jadi jangan kaget kalau pertanyaannya tuh saya jawab sambil lihat HP, karena sudah saya susun semua jawabannya biar teman-teman bisa bagus membacanya. Oke, pertanyaan pertama, saya pura-pura nggak tahu aja. Pertanyaan pertama. Pasti soal sundulan ya? Ini pemain bola nih, Dok. Menyundul bola terlalu sering mempengaruhi fungsi otak. Nah, ini jawabannya adalah depends dari kekuatan tendangan operan yang disundul, posisi kepala yang digunakan buat sundulan. Yang ketiga adalah berapa kali dia menyundul. Terus keempat, apakah ada benturan yang menimbulkan traumatis atau tidak. Contoh, siapa orang di sini yang sanggup menyundul operannya Roberto Carlos? Lagi nendang, geledek, atau kamu tahu tendangannya Jonathan Riise yang membuat kaki Alan Smith patah? Nah, itu kalau dasmu yang kena, saya jamin mood dasmu. Ya, jadi jawabannya adalah menyundul bola secara berulang atau repetitive head impact itu kalau misalkan intensitas tendangannya sangat keras, lokasinya benar-benar hanya di tempat itu terus, dan berkali-kali sampai puluhan kali mungkin, itu bisa menyebabkan resiko cedera otak mikroskopis yang dinamakan adalah chronic traumatic encephalopathy atau CTE, serta penurunan fungsi kognitif, penurunan memori, dan koordinasi motorik di kemudian hari. Dengan catatan, nyundulnya itu berbelasan atau bahkan puluhan kali, operannya terlalu keras, dan di lokasi tertentu. Oleh karena itu ada pencegahannya. Makanya teknik sundul yang proper adalah dia harus menguatkan otot leher. Ya, otot leher ini banyak. Kedua, dia harus membuat rata-rata di dahi. Bayangin kalau yang disundul kepala, ubun-ubun bagian belakang. Ini kan tempatnya brainstem, ini tempat pusat respirasi. Dan dia harus mengarahkan secara proper dan dibatasi. Itu alasan teman-teman tahu bagi orang atau pemain bola yang memiliki riwayat benturan di bagian tengkorak, dia harus memakai pelindung khusus. Seperti contohnya Peter Cech. Itu dari jawabannya adalah fakta. Ya, jadi kalau kalian mau kesel sama orang, pukul aja kepalanya pakai bola terus-menerus tiap hari 100 kali. Oke. Makanya kemarin kasihan untuk Desta ya, bola tenisnya kena mata ya. Dek benjut ya. Lagian orang lagi padel ya. Lagian ngapain orang temennya lagi servis kok lihat belakang, ya lihat depan lah. Lawanmu di depan Mas Desta, bukan di sini. Benar nggak Mbak Bella? Ya, oke. Pertanyaan kedua Mas Rafa. Kedua, olahraga yang dengan intensitas tinggi baru bisa membakar kalori di 24-36 jam setelahnya. Jawabannya mitos, karena olahraga intensitas tinggi itu membakar kalorinya dari hari saat dilakuin.
Ya, jadi pembakaran kalori sudah dimulai sejak menit pertama kita melakukan olahraga tersebut. Ya, tapi buat HIIT atau namanya High Impact Intensive Training dan olahraga intensitasnya berat, apapun itu, mau itu deadlift tapi RPI-nya 910, lari threshold, dan kawan-kawannya, itu akan memicu fenomena yang dinamakan EPOC atau Excess Post Exercise Oxygen Konsumsi. Jadi adalah konsumsi oksigen berlebih yang dilakukan oleh tubuh bahkan setelah olahraganya selesai. Ya, itu ada jurnal papernya di sini. Kenapa coba? Itu alasan kenapa ada edukasi. Kalau kamu latihan 5K terus nge-push threshold itu bisa, tetapi karena konsumsi oksigenmu berlebih terus itu akan membuat konsumsi kalorinya bisa berlangsung 12 sampai 24 jam, bahkan 36 jam pasca kamu kelar latihan itu kalorinya tetap terbakar. Jadi bukan baru terbakar 24 jam, tapi malah setelah latihan selesai sampai 1,5 hari kemudian itu kalorinya terus terbakar. That's the reason bagi orang yang tetap long run, ada yang habis long run, sampai siang dia merasa kerasa badannya panas. Karena yang terjadi kalorinya tetap terbakar dan dia itu kena EPOC. Dan recovery-nya jadi lambat. Itu alasan kenapa banyak orang-orang atlet yang profesional tetap intensitas latihannya banyakkan easy. Karena latihan yang easy itu recovery-nya lebih cepat. Bukan berarti kalorinya dibakar baru 24 jam setelahnya. Nah, itulah buat teman-teman kalau mau nge-push, hati-hati. Tetap pakai strategi yang pas. Jangan nge-push terus tiap hari. Kalau nge-push tiap hari, tubuh akan cenderung fatigue dan akhirnya over fatigue dan bisa menimbulkan resiko yang terjadi adalah cedera. Jadi nggak salah kamu mau nge-push tiap hari, asalkan recovery-mu proper dan sesuai. Itu aja pertanyaannya dan ini jurnalnya. Dan sengaja saya catat biar kalian nggak bisa nge-cut dan nyindir saya, ya kan? Babi kalian. Mereka. 3. Apakah benar penggunaan plastik sekali pakai untuk makanan panas bisa memicu gangguan hormon? Nah, ini saya carinya sampai detail banget ya. Ini khususnya buat teman-teman yang hobi beli bakso tusuk menggunakan plastik. Atau tahu kopi panas menggunakan plastik sekali pakai. Jenis-jenis plastik itu banyak. Plastik sekali pakai yang itu kan ada tulisan nggak boleh panas. Karena ternyata pertanyaanmu itu jawabannya adalah fakta. Ini sampai saya cari. Jadi penjelasannya adalah berdasarkan penelitian, makanan cair atau berminyak yang panas yang dimasukkan plastik sekali pakai kayak kresek, terus atau plastik yang kayak harusnya gelas air mineral kap-kapan yang harus sekali pakai dibuat kopi, itu ternyata dapat melarutkan zat kimia berbahaya seperti BPA dan petalates. Zat-zat ini berfungsi sebagai endocrine disrupting chemical yang bisa meniru atau mengganggu kerja hormon estrogen, tiroid, dan reproduksi dalam tubuh. Dan ini jurnalnya dari Endocrine Society Statement on Endocrine Disruptive Chemical and WHO, Report on EDC. Jadi dari jurnal ini adalah ada alasan kenapa plastik sekali pakai, yaitu plastik sekali pakai, tidak bisa buat yang panas. Ada alasan kenapa kalau tumbler ada tulisan kan, tumbler dari plastik bisa buat panas. Atau kalau kamu cek kemasan ini bisa buat buat microwave. Karena plastik sekali pakai itu kalau dipanaskan bisa jadi larut mikroplastiknya. Jadi ingat, hati-hati dan mengawasi. Alah hidup cuma sekali. Ya udah, jalani saja. Nek perlu plastiknya mbok goreng sisa, mbok pangan. Ben ususmu dadi buntelan kresek. Pertanyaan nomor 4. 4. Tenang, ini bukan di channel UGM, suka-suka saya. Ya kan? Benarkah meditasi rutin bisa menurunkan tekanan darah setara obat hipertensi ringan? Nah, ini pertanyaan bagus banget. Benarkah meditasi rutin bisa menurunkan tekanan darah setara obat hipertensi ringan? Ini saya sampai cari karena teman-teman ada yang suka yoga sambil meditasi, namanya meditation yoga, dan itu ada banget sekarang populer. Jawabannya adalah fakta, tapi tidak bisa menggantikan peran obat hipertensi bagi orang-orang yang sudah mengalami hipertensi stage 1. Modar, aku iso disclaimer, rasa digoreng cuk. Ya, jawabannya adalah ini dari paper, meditasi ini papernya, ya kan? Sudah saya kasih linknya. Meditasi dan teknik mindfulness itu bisa mengaktifkan sistem saraf parasimpatis dan bisa menurunkan hormon stres terutama kortisol dan bisa memicu pelebaran pembuluh darah sehingga orang menjadi rileks. Sehingga tekanan darah sistoliknya ketika dilakukan meditasi yoga tersebut bisa turun 3-5 mm Hg. Namun meditasi itu tidak dapat menggantikan obat hipertensi bagi orang yang sudah terdiagnosis hipertensi stage 1. Tapi bagi orang yang masih fase pre-hipertensi, itu bisa membantu menurunkan tekanan darahnya sehingga tidak perlu sampai ke tahap hipertensi stage 1. Di manakah fase prehipertensi, yaitu ketika tekanan darahnya 125 ke atas sampai 140 mmHg. Diastoliknya masih 80 sampai 90-an, itu masih bisa dikontrol. Jadi buat kalian yang hobi yoga,
good for you karena ternyata yoga meditasi itu berguna banget buat mengontrol kalian yang hobi marah-marah. Contohnya seperti saya. Maka saya nggak mau yoga biar saya tidak marah-marah. Sumbernya dari American Heart Association. AHA yang dipakai sama dokter SPJP. Ya. Pertanyaan berikutnya nomor 5. Nomor 5. Apakah benar kebiasaan multitasking bisa menurunkan kapasitas memori otak dalam jangka panjang? Wah, keren pertanyaan ini ya. Ini sebenarnya yang jawab harusnya dokter spesialis saraf di bagian perotak-otakan ya, bukan otak makanan tapi otak beneran. Ya. Jawabannya adalah ya, benar. Ya, otak manusia itu pada dasarnya tidak seperti CPU yang tidak dirancang untuk multitasking secara bersamaan dalam waktu terus-terusan. Otak manusia dalam beberapa penelitian jurnal yang dikasih, ya. Tapi kalau teman-teman dokter saraf, subspesialis yang udah jago-jago ini pengen menjelaskan dan menambahkan, sangat banget dipersilakan. Itu melainkan task switching. Jadi beralih tugas secara cepat. Berganti fokus secara cepat. Bukan multitasking. Contoh multitasking apa? Sering dilakukan oleh Gen Z sampai sekarang. Apa? Sampai milenial atau pegawai ASN. Ya, Zoom 3 sekaligus dalam waktu bersamaan. Boom! Nggak bisa, Mas. Itu sama aja menurunkan kognitif Anda. Tapi yang benar adalah text switching. Misalkan dari Zoom membahas bisnis, habis itu Zoom bahas olahraga. Dalam bahas ini nonton MotoGP, besoknya langsung kerja. Itu task switching. Bukan multitasking. Boleh multitasking, tapi tidak boleh terlalu sering-sering. Karena ternyata multitasking yang dilakukan secara terus-menerus berdasarkan paper itu meningkatkan beban kerja otak di korteks prefrontal. Sehingga memperpendek attention span dan serta menurunkan kapasitas memori kerja. Jadi otak alias sebenarnya kalau bahasa awam cepat panas. Karena otak cepat panas, cepat capek, memori nih cepat kebak, akhirnya cepat lemot, jadi nizong. Contoh multitasking yang sering dilakukan anak kecil adalah apa? Tepat, pinter Daniel 100 sudah terbukti 11 tahun jadi videographer saya. Contoh makan sambil nonton, makan sambil nonton TV, makan sambil nonton YouTube, makan sambil main HP, itu ada multitasking. Maka cek sekitar kalian, kalau ada orang makan sambil main HP, biasanya otaknya lemot, cepet emosian. Makanya kalau makan ditaruh, dah. Nah, kalau kalian meeting, melihat lawan meeting kalian lagi main HP, ditanya, berarti orang tersebut tidak serius menanggapi kalian. Kecuali dia mengatakan, izin, sorry, lagi ini, baru ditutup. Karena otak manusia didesain bukan untuk boleh multitasking, tapi tidak boleh sering-sering. Jadi kalau ada orang, saya nge-zoom nih sambil 3. Cangkeman. Ya, ini curah lah ya. Nih curah lah. Buat teman-teman UGM, kalau ada mau viral saya kayak gini. Viral ini langsung, ya kan? Ya, nomor 6. Pertanyaan nomor 6. 6. Foam rolling bisa Pertanyaan nomor 6 apa? Foam rolling bisa menghilangkan cedera. Foam rolling tahu kan yang rolling buat ini? Ya. Untuk apa? Menyembuhkan? Menghilangkan cedera. Menghilangkan cedera itu mitos. Tapi untuk menurunkan DOMS benar. Di Lancet Master Soundness itu tidak langsung cedera. Di Lancet Master Soundness itu adalah pegel. Dan ini ada jurnalnya juga dan ada artikel ilmiahnya. Ya, jadi foam rolling itu membantu merelaksasi massa otot. Dan mengurangi tension otot. Mengurangi bundet-bundet di serat otot. Mengurangi DOMS. Tapi tidak menyembuhkan cedera. Karena menyembuhkan cedera itu banyak tergantung derajat cederanya. Otot robek beda, harus ke SPKFR dan SPOT. Ya, cedera ligamen sama, beda lagi. Cedera robek otot beda lagi. Nah, itulah alasan kenapa foam rolling itu enak banget kalau kalian habis melakukan kegiatan olahraga yang sedang dan berat. Contoh habis lari, berarti yang di foam rolling pelantarnya. Habis deadlift, berarti yang di foam rolling adalah hamstringnya. Habis lari bisa betisnya, belakang lututnya. Itu untuk mengurangi DOMS, itu fakta. Tapi kalau menyembuhkan cedera, itu nggak bisa. Harus melalui beberapa step. Tapi foam rolling adalah sangat worth menjadi investasi murah yang dibeli di rumah Anda untuk bisa mengurangi pegelinu akibat DOMS. Contoh paling sering apa? Perjalanan jauh naik pesawat 9 jam atau naik sepur. Pegel punggung, bisa pakai foam rolling. Itu dari saya. Next. Ya, ini sumbernya nih ya. Ya, dari Journal of Bodywork and Movement Therapies and National Academy of Sport Medicine. Modar. Next. Next, nomor 7. Konsumsi gula terlalu sering bikin wajah gampang jerawatan. Oke, ini jawabannya adalah fakta. Jadi berdasarkan jurnal dari American Academy of Dermatology AAD dan studi glycemic index dan acne, Journal of American Academy of Dermatology, ternyata makanan yang tinggi glycemic index itu memicu lonjakan insulin yang cepat.
Dan lonjakan insulin yang cepat ini memicu peningkatan hormon IGF-1 yang bisa merangsang produksi sebum, minyak berlebih di kulit, serta meningkatkan inflamasi folikel rambut. Ya, produksi sebum yang meningkat dan meningkatkan inflamasi folikel rambut, ini adalah dua faktor utama menyebabkan timbulnya jerawat. Itu alasan buat teman-teman yang pengen lagi aknenya, lagi breakout, bisa menggunakan teknik ya cut gulanya ya, cut gula ya. Jadi kalau mau wajahnya glowing ya, makan sehat. Jadi kalau tidak kok mukanya glowing, satu banyak uang, jelas nggak usah ditanya. Loh. Oh, banyak uang kan bisa perawatan. Ya, Anda bisa cek dom klinik lah, treatmentnya berapa. Yang kedua adalah tidur teratur, kurangi stres manajemen, olahraga teratur, dan konsumsi gula secukupnya kalau olahraga. Kalau nggak olahraga, ya jangan konsumsi gula sebaik-baiknya. Paham kalian? Ya, itu alasannya. Nah, kalau kalian nggak mau glowing, ya nggak apa-apa. Ya, itu jurnalnya lengkap ya, bukan saya yang ngomong. Jadi buat kalian yang sudah diet rendah gula, good for you. Diet rendah gluten, good for you. Banyak tepung, buat jerawat, bener. Jadi ini kata-kata peneliti kita well sekali. Next pertanyaannya. Next, nomor 8. Jenis kaki yang berbeda-beda, flat foot, high arch, dan normal, itu mempengaruhi performa lari yang berbeda-beda juga. Wah, ini jawabannya fakta, dan ini sampai di jurnalnya dari Journal of Orthopedic and Sport Physical Therapy, dan Running Biomechanic Manual. Jadi dari American College of Sport Medicine. Jadi biomekanik kaki seseorang itu menentukan ground time-nya, menentukan performa. Jadi ini yang disebut, wah dia kebantu genetik. Nah, genetik di sini adalah biomekanik lari seseorang. Jadi yang pertama, flat foot itu cenderung overpronasi. Kakinya menekuk ke dalam, memicu shin splint dan nyeri lutut jika tidak pakai sepatu yang stability atau motion control atau insole khusus. Itu yang ngomong paper. Bisa ditanyakan ke teman-teman jurusan biomekanik atau S2 sport atau dokter SPKU. 2, high arch. Dia cenderung underpronasi dan supinasi. Kurang peredam benturan, sehingga rentan mengalami plantar fasciitis dan stress fracture. Normal arch distribusi bebannya lebih efisien dan seimbang. Bentuk kakinya menentukan efisiensi mekanis dari risiko cedera. Nah, bagi orang-orang normal arch, ini adalah kaki yang enak banget kalau pakai sepatu yang normal. Makanya pilihan sepatu itu ditentukan oleh anatomi kakimu. Kalau kakimu tidak stabil, ankle-nya, ya jangan memilih sepatu yang gampang goyang. Dan jangan lari di paving block. Kalau kakimu high arch, maka kamu harus menemukan insole khusus yang mengisi arch tersebut sehingga menghindari resiko plantar fasciitis. Kalau kakimu flat foot, kamu harus mencari insole yang ada arch-nya sehingga mengurangi resiko shin splint. Jadi ini harus dikonsultasikan dengan pelatihmu dan dokter SPKU-mu, dan ini yang ngomong jurnal. Dan beli sepatu bukan karena harganya, beli sepatu bukan karena mereknya, tapi beli sepatu karena anatomi kakimu. Terbaik. Tepuk tangan. Ya kan? Ya. Nomor 9, pertanyaannya apa lagi? Nomor 9. Kalau susah naikin berat badan, itu apa aja penyebabnya dan bagaimana cara menaikkan berat badan yang efektif? Wah, ini Dan apakah ada hubungan bulking sama istilah otot kering, Dok? Wah, ini pertanyaannya benar, tapi sebenarnya jujur ini ranahnya 3 orang. Yang pertama adalah instruktur kebugaran, kedua nutrisionis, ketiga adalah SPKO. Jadi saya menjawab sebagai dokter umum yang kebetulan hobi olahraga, dan jurnal yang saya kasih, yang saya baca adalah dari artikelnya dari International Society of Sport Nutrition Position Stand mengenai diet dan body komposisi. Jadi buat teman-teman yang dipakai di dunia sekarang bukan lagi BMI, tapi adalah komposisi tubuh. Jadi sesuai dengan perbandingan antara fat, visceral fat, superficial fat, dan ditambah dengan tulangnya dan massa ototnya sesuaikan dengan usianya. Yang pertama, penyebab susah naik berat badan. Karena ini bukan mitos atau fakta, tapi bertanya. Berdasarkan artikel tadi, penyebab susah naik berat badan itu ada 3. Yang pertama adalah tidak sadar bahwa makanan yang dimakan itu sebenarnya kalori defisit. Dia hanya makan banyak, tapi makanannya tidak berkualitas dan tidak bergizi, dan akhirnya jadi kalori defisit. Dan ini biasa dilakukan oleh warga-warga yang dari negara berkembang. Jadi ngerasanya, aku makannya oke kok. Padahal sebenarnya makan yang dia banyak, itu cuman kalori defisit, tapi volumenya toh yang banyak. Mereka sudah makan banyak, tetapi secara kuantitas kalori harian masih di bawah TDEE, yaitu Total Daily Energy Expenditure. Itu alasan kenapa makanan yang seimbang, bukan dari kuantitasnya, tapi dari kecukupan kalorinya. Nomor 2, metabolismenya tinggi, karena aktivitas hariannya tinggi, atau disebutnya adalah, kamu tahu kan bahwa di dalam harian manusia itu beda-beda kegiatannya. Jadi kamu harus mendata, dalam satu hari kegiatanmu itu apa aja.
Jangan-jangan kamu tuh udah ngerasa makan banyak, tapi ternyata kegiatan harianmu tuh banyak. Contoh, itu yang menjawab kuli bangunan. Kenapa makannya banyak tapi badannya segitu aja? Karena ya kalori harian yang dikeluarkan sama dia tinggi. Sementara seorang Daniel, kalori hariannya rendah. Jadi kalau porsi kuli dimakan sama Daniel, gembul dia. Habis. Ya badannya dia jadi gebrot banget. Tapi kalau kuli bangunan memakan porsinya Daniel, kurang. Karena aktivitas hariannya banyak. Apa aktivitas harian banyak? Contoh, meeting, rapat, kerjaan, lembur. Itu aktivitas harian. Itu alasan kenapa orang lari sore, kesegarannya berbeda dengan lari pagi. Nah, sekarang harus dihitung. Kamu lihat aktivitas harianmu gimana. Kalau aktivitas harianmu cukup, proper. Penyebab ketiga adalah kondisi medis. Nah, ini yang terakhir harus ngecek. Rata-rata dari gangguan hormon tiroid, hipertiroidism, ya gangguan penyerapan nutrisi. Terus ada infeksi kronis seperti TBC. Karena salah satu gejala TBC adalah susah naik berat badan. Nah, itu adalah 3 penyebab kalau kamu susah naik berat badan. Buat TikTok. Nah, ini adalah tipsnya. Naik berat badan secara efektif. Buat terutama yang kalian bulking, terutama lagi angkat beban. Ini dari jurnal yang sama juga. Dari artikel. Yang pertama adalah makan makanan surplus kalori yang konsumsi kalorinya 300-500 kcal di atas TDEE secara konsisten. Apa makanan yang bisa buat bulking? Yaitu protein. Protein nabati dan hewani. Daging ayam, daging ikan, daging sapi, daging kambing, daging ular, daging landak, enggak boleh itu bercanda. Ya, jadi kalian harus makan makanan banyak daging. Nah, itu alasan bahwa konsumsi protein harian dalam sebuah negara itu menunjukkan kemakmuran negara tersebut. Semakin tinggi konsumsi protein harian di negara itu menunjukkan bahwa negara tersebut GDP-nya tinggi. Itu sudah tegak dari WHO, ya. Dilihat konsumsi negara protein di negara maju dengan negara berkembang itu jauh. Makanya jangan kaget kalau kita ada satu hari di Indonesia yang konsumsi protein kita meningkat, yaitu di hari Kurban. Oh iya, Idul Adha. Ya, di hari raya Idul Adha itu perbaikan gizi 1 oleh 90% warga negara kita. Habis itu balik normal. Nah, sekarang apakah bulking itu jika lean bulk? Betul. Lean bulk itu adalah mengurangi intake karbonya, tapi konsumsi proteinnya naik. Jadi surplus kalori terukur dan dominan protein. Dan itu biasa yang buat nggak bisa asal. Harus ada nutrisionis dan pelatihnya. Nah, itu kalau dari saya. Jadi intinya buat teman-teman, jangan kepangan mitos. Banyak makan daging nanti bisul. Banyak makan bisul. Bisul terjadi karena kemproh. Jorok, ratau adus, ratau cebok, ratau cawe. Mandi. Radus, elek, nabu, penguk, badek, bacin. Nah. Pertanyaan berikutnya apa? Pertanyaan terakhir nih, Pak. Pertanyaan terakhir, kalau habis makan setengah jam, lalu habis itu langsung boker, apakah itu emang metabolismenya yang cepat atau ada indikasi kelainan sama sistem pencernaan? Jadi gini, itu jawabannya bukan karena kelainan pencernaan, bukan karena lambungmu pekok, bukan. Jadi makanan untuk menuju jadi tai itu butuh 3-4 jam. Di lambung aja harus diolah 1,5 jam, ditampung dulu jadi bentuk skim. Paham ya? Jadi kenapa ketika orang makan kita langsung ke blood itu namanya refleks gastrointestinal. Jadi tahu bahwa ada makanan yang baru masuk, otomatis dia harus mengeluarkan yang di usus dan dilihat bergizi apa tidaknya. Apalagi kalau otak, jadi perut itu saking pinternya bisa disebut sebagai otak kedua pada manusia karena mereka bisa berpikir sendiri. Jadi dia tahu bahwa pemiliknya ini mau lari jam 5. Sadar nggak kenapa ke orang yang rutin berolahraga di pagi hari sebelum olahraga pasti ngising karena perutnya ini udah pinter. Pemilik ususku mau olahraga ngising nah, dia bisa Iya, sepinter itu. Makanya buat teman-teman yang pengen pencernaannya normal, nya normal, rajinlah bangun pagi, morning people dan olahraga. Nek tangimu seawan, kok saya begadang, ngisingmu sak gon. Minggu Maret. Ya, itu namanya refleks gastrokolik, yaitu ketika makanan masuk, terus lambung kita tuh memberikan sinyal ke usus, tolong kosongkan nih bro, biar wetengnya nggak berdedek. Tahu kan, bayangin di ususmu masih ada tai yang belum keluar, terus kamu pengen makan makanan banyak lagi di lambung. Perutmu berdedek karena lambungmu isi makanan, ususmu isi tai. Makanya si lambung ini memberikan sinyal, tolong usus, kosongkan sinyal tai-tainya. Keluarlah tai tersebut supaya kita bisa makan lebih banyak. Bukan makan tainya, tapi makan makanannya. Nah, Bahasa ilmiah ya. Nah, terus kapan ini dianggap sebagai kelainan? Karena ada kelainannya. Yang pertama adalah ini dari jurnal, ini bukan dari jurnal, tapi dari penjelasan artikel paling ilmiah, paling gampang bisa dicari netizen,
cek aja di Mayo Clinic. Tahu lah Mayo Clinic itu klinik terluas di Inggris, kalian bisa cek. Jawabannya ketika BAB yang keluar berwujud diare cair, mulas hebat, berdarah, berbusa, dan disertai muntah. Itu bisa irritable bowel syndrome. Bisa jadi intoleransi laktos. Karena pas mencret, silitnya merah semua. Itu karena intoleransi laktos, jadi asam. Gastroenteritis itu infeksi karena bakteri, sehingga nya darah dan menggumpal. Jika feses bertekstur normal, itu normal. Apa tekstur normal? Agak lunak. Terlalu keras, bebelen, berdarah, moncrot silitnya. Kalau mencret terlalu cair, kayak pipis, itu juga bermasalah. Jadi kita harus tahu tekstur tai kita masing-masing. Bukan kemproh. Karena tai yang kita keluarkan itu mencerminkan makanan yang kita makan. Makanya banyak yang bilang, Dokter Tirta kok terobsesi sama tai? Bukan terobsesi sama tai. Karena dari tai itu kita melihat sehat atau tidak makanan yang kita masukin. Gitu loh, Mas. Ya! Itu tai. Kamu pernah tahu tai cacingan? Tahu. Ya, Telur tai cacing. isinya telur cacing. Nah, Iya, ada tuh. ya makanya kamu lihat. Saya tadi kemarin saya habis makan pecel. Tadi pagi keluar kangkungnya, batangnya. Karena manusia tidak memiliki enzim yang bisa memecah daun dan godong. Jadi cuma numpang lewat, jadi fiber, akhirnya jadi tai. Jadi kalau kalian mau makan sesuatu ke dalam cangkem, ingat, usus kalian itu bisa marah-marah. Dan bisa memberikan reaksi. Ya, makanya kalau saya ingat, kalau ada orang ngebut di jalanan, tidak usah didebat. Bisa jadi dia kebelet ngising. Nah, itu aja kalau dari saya. Terima kasih buat UGM sudah meminjamkan tempat saya buat barbar. Ya kan? Kalau kalian, para orang tua murid yang ingin anaknya mendapat edukasi dengan bahasa yang proper, tonton di podcast sebelah. Di subscribe ya, UGM, KVFK. Tapi kalau pengen unsensor, itu saya. Barbar itu saya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.